Halo Yesi, apa kabarnya hari ini? Baik, kabar hari ini? Hari ini udah sarapan belum? Udah tadi. Oke, tapi kok udah sarapan kelihatannya ini jawabnya sedih, lemes gitu sih. Memang lagi ada yang mengganjal aja sih di hati sebenarnya. Jadi dia mengganjal ya. Kalau boleh tahu, Yesi sekarang semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5 ya. Jadi lagi banyak kegiatan gitu ya semester 5. Lumayan lagi cukup hektik dan sibuk sih di kampus. Kira-kira ini berkaitan nggak nih rasa mengganjal itu sama aktivitas-aktivitas yang ada di kampus? Berkaitan, sangat-sangat berkaitan sih menurut aku. Berkaitannya di bagian mana? Di bagian, aku tuh sekarang kesibukannya kan lagi pecah ya, nggak cuma sekedar kuliah aja. Tapi lagi nyoba ikut himpunan mahasiswa di skala jurusan, jadi mungkin fokusnya lagi kepecah aja, diimbangin sama semester yang makin tua, yang makin sibuk dan padat, tapi malah ditambah aktivitas dari himpunan ini, mungkin di bagian situ sih. Jadi Mbak Yesi ini ngalamin kesulitan ngatur waktu kah antara himpunan dan akademik atau gimana? Kalau dibilang kesusahan untuk ngatur waktu, enggak ya, karena kan nggak selamanya juga tungguran, nggak selamanya juga barengan, terus juga dosen kan banyak yang maklum karena urusan jurusan juga kan. Paling di kondisi internal dan dari diri aku sih ke himpunan itu sendiri yang bikin mungkin suasana hati lagi nggak oke aja akhir-akhir ini. Eh, dari Mbak Yesi sendiri nih atau sama teman-teman yang lain gitu, satu himpunan kah atau sama beberapa orang? Mungkin perasaan aku sendiri ya sekarang ini kayak gini, karena ya kalau misalnya teman-teman aku nggak tahu sedalam itu sih mereka gimana, tapi yang jelas aku sekarang rasanya aku lagi ngerasa kayak ada yang nggak beres aja nih kayaknya sama diriku dan himpunan ini gitu. Bagian mana sih Mbak ngerasa nggak beresnya gitu? Di bagian keakraban mungkin ya, kedekatan, karena kan aku ada di posisi yang bisa dibilang intinya lah, jantungnya sebuah himpunan, tapi aku ngerasa aku kurang masuk di dalam situ, di dalam teman-teman aku tuh ada jabatan dalam himpunan, terus aku ngerasa aku kurang masuk bersama teman-teman yang ada jabatan di dalam situ. Mungkin karena banyak faktor juga kenapa aku ngerasa kayak gitu. Di bagian keakraban sih yang paling utama. Oke, beberapa faktor lain boleh disebutin atau enggak? Boleh, mungkin jadi teman-teman itu ditunjuk sistemnya. Nah, jadi tuh aku ngerasa kayak mungkin kan yang ditunjuk itu tuh yang udah kenal ya, dari maksudnya yang udah akrab dari sebelumnya kan, untuk bisa bantu jalannya organisasi. Terus sedangkan tuh aku nggak terlalu masuk di orang yang udah kenal lama sama mereka, tapi mungkin aku di sini tetap ngerasa bisa ngebantu lah. Jadi tuh aku ngerasa aku ada gap aja sama mereka, kayak ya mereka udah akrab dan kenal lebih lama, sedangkan aku kenal tapi belum akrab sejauh itu sama mereka. Jadi di situ aku ngerasa ada gap, kayak oh ternyata aku tuh nggak langkahnya nggak sama sama mereka, obrolannya nggak sama sama mereka gitu. Jadi Mbak Yesi ini dalam himpunannya itu beberapa dari mereka yang punya jabatan itu ditunjuk gitu ya, kayak misalkan dekat atau enggaknya, dan Mbak Yesi ini mengalami kayak ada gap gitu soal keakraban. Oke, eh, boleh diceritain nggak gimana sih waktu pertama kali Mbak Yesi jadi sekretaris ini, terus apakah emang Mbak Yesi ini keinginannya sendiri atau sama seperti mereka yang ditunjuk? Sama sih halnya, ditunjuk, semuanya ditunjuk. Terus itu
eee, ditunjuk dan dimintai persetujuan juga mau atau enggak. Mau, makanya juga sampai detik ini kan. Terus tapi ya balik lagi kalau soal ini tuh ya nggak ketebak aja gitu. Mau tapi nggak dengan kesiapan sepenuhnya mengenai mental di bagian sini gitu. Mbak Yesi udah pernah belum sih kayak gimana ya, coba buat terus-terusan buat sama mereka gitu, kayak ya ciptain hubungan baru gitu lah. Kalau dibilang nyoba, selalu nyoba. Karena awal-awal aku mikir kita semua perlu adaptasi kan. Aku kayak ya jalan aja, belum akrab ya udah aku tunggu setiap hari, aku paksa ketemu terus. Kalau mereka ajak ketemu, aku ayo, aku ini. Tapi tetap aja kayak ketika lagi ketemu ada aja obrolan yang kayak, oh aku nggak tahu nih obrolan di bagian sini nih apa ya gitu, nggak tahu nih perbincangan ini udah dibahas ya kemarin gitu, belum kedengeran aja di kuping. Kalau mau dibilang udah nyoba gitu ya selalu nyoba sih, karena kan aku mikir ya nggak semua orang tiba-tiba akrab, semua orang perlu waktu kan. Tapi kayaknya apa ya, mungkin emang agak sulit atau karena kurang masuk, aku juga nggak paham sih bagian situ kenapa. Jadi kan mereka kan udah gimana ya, udah coba narik Mbak Yesi nih kayak misalkan ayo gitu kan. Nah, apakah itu terus berjalan sampai saat ini? Terus berjalan sih sampai saat ini. Aku juga kayak ya kalau diajak oke, aku mau gitu, tapi aku nggak yang kayak apa ya, yang selalunya mau sama mereka gitu. Kayak ya aku sepantasnya kalau diajak aja, seandainya enggak pun ya udah, karena mereka pun masih ada waktu untuk ya mereka main sama mereka sendiri gitu, nggak tanpa adanya aku gitu. Tapi bukannya dibilang aku profesional, tapi kadang ada perasaan setelah mereka kumpul terus yang tanpa aku terus kumpul lagi ada aku tuh, aku ngerasa makin tertinggal obrolannya gitu. Kan dalam himpunan itu kan banyak banget tuh ya Mbak ya, kayak ya ada sekretaris bidang, ketua gitu. Nah dari mereka itu apa ada yang latar belakangnya tuh sama kayak kamu, dari bukan temannya mereka gitu deh? Ada. Nah makin lama kelamaan aku makin lihat siapa ya sebenarnya, karena awalnya tadinya tuh aku maksain ke beberapa orang aja tanpa aku ngeliat secara luas lah semuanya presidium ini. Terus aku ngeliat lebih luas lagi, oh ternyata ada loh gitu. Ada memang yang kayak aku, yang apa ya, yang nggak dari teman-teman mereka, yang dari luar, tapi emang minoritas, nggak sebanyak yang memang dari awalnya teman. Ada beberapa sedikit. Mbak Yesi pernah nggak sih nanya ke mereka soal perasaan mereka ini sebenarnya sama nggak sih, merasa tertinggal kayak Mbak Yesi gini? Kalau mau dibilang pernah nggak nanya, nggak pernah sih kayak ngerasa tertinggal secara langsung tuh nggak pernah. Tapi mungkin mereka juga ngerasain yang sama ya kayak aku, tapi aku nggak pernah dengar secara langsungnya dan terbukti kalau mereka ngerasain sama kayak aku. Tapi kelihatannya aja kayaknya sama deh perasaan aku sama mereka gitu. Jadi Mbak Yesi ini udah nyimpulin duluan gitu ya tanpa bertanya soal perasaan mereka, kalau mereka ini sama loh kayak aku gitu. Nah dari penglihatan Mbak Yesi ini, apakah mereka ini narik diri juga atau berusaha juga? Mungkin ada waktu mereka narik diri, ada waktu mereka berusaha. Mungkin kalau mereka lagi ngerasa capek dan nggak ada daya, nggak ada energi untuk kayak gitu, mereka bakal narik diri. Tapi aku juga lihat usaha mereka untuk tetap stay gitu-gitu ya. Kalau mau dibilang mereka berusaha terus, tapi ada masanya juga mereka mungkin capek ya, jadi tapi ya nggak selalunya hilang gitu, nggak cuma beberapa saat doang gitu. Sebelumnya Mbak Yesi udah pernah cari solusi nggak untuk hal yang Mbak Yesi rasain gitu, jalan keluarnya kayak mana? Misal kayak coba terus menerus kan udah capek, udah jenuh. Nah selain dari itu, waktu itu jadi tuh kita tuh boleh mundurin diri
di setengah kepengurusan atau di 6 Hmm. bulan jalannya kepengurusan tuh kita boleh ngundurin diri. Waktu itu aku sempet sih mau ngundurin diri, bahkan sampai beberapa waktu terakhir ini aku masih punya perasaan apa ngundurin diri aja ya, apa stop di sini aja ya. Paling itu sih aku ngerasa kayak nggak tahu apalagi yang mau dijalanin, yang mau dicari jalan keluarnya selain cabut dari situ gitu, karena benar-benar ngerasa kayak sama siapa sih gue ini di sini itu, ya udah nggak tahu lagi, jadi ngerasanya selalu ya udah pergi aja kayaknya deh baiknya dari sini gitu. Oke, setelah ini kan Mbak Yesi kan masih tetap ya di HMJ ini. Menurut Mbak Yesi berarti itu solusinya benar atau salah, dan kenapa Mbak Yesi nggak ngambil tindakan itu gitu? Tindakan Keluar. keluar aja ya. Iya. Kenapa masih stay di sini itu mungkin karena aku ngerasa masih ada yang tadi aku pikir tuh senasib sama aku. Nah, aku tuh masih ngeliat mereka kayak mereka aja masih stay gitu. Jadi aku tuh masih ada alasan buat stay, kayak ya paling enggak seenggaknya kayaknya ada deh yang masih senasib, ngerasa satu perasaan sama aku, satu posisi. Makanya aku belum mutusin untuk benar-benar cabut dan pergi, karena aku mikir masih ada mereka juga. Seandainya aku ngerasa sendiri, mungkin aku bisa ke mereka gitu sih, makanya alasan. Tapi kalau mau dipikir aku masih mau keluar, ya kadang aku masih tetap mau keluar, karena aku tuh ngerasa sendirinya tuh yang benar-benar ngerasa sendiri, mentok sendiri gitu. Aku tahu perasaan Mbak Yesi pasti sedih banget, bingung gitu ya. Nah, kan dari solusi yang tadi tuh yang udah Mbak Yesi pikirin lagi, kan kalau keluar itu bukan jalan keluarnya gitu ya dari masalah itu. Nah, menurut aku Mbak Yesi bisa nih mulai pendekatan. Kan ada beberapa dari teman-teman Mbak Yesi yang sama latar belakangnya dengan kamu. Coba mulai pendekatan dengan mereka dan ajak mereka itu untuk sama-sama merangkul, masuk lagi ke dalam teman-teman yang lainnya gitu. Apakah Mbak Yesi nanti kedepannya bakalan nyoba seperti itu atau gimana nih? Mungkin iya ya, karena mungkin bakal nyoba seperti itu, karena juga kayak aku tuh akhirnya memutuskan untuk ya udah deh aku sama yang kayaknya senasib aja sama aku, karena mungkin jadi tuh aku nggak terlalu mendengar obrolan yang mereka obrolin, tapi aku nggak tahu mereka ngobrolin apa gitu. Jadi nggak ada perasaan-perasaan nggak enak itu ketika aku sama yang teman-teman aku yang aku rasa sama kayak aku gitu loh, yang nggak berangkat dari pertemanan lama, tapi emang benar-benar baru mulai berjalan di kepengurusan ini gitu. Jadi akhir-akhir ini aku udah milih untuk berusaha tetap dekatnya ke mereka aja, udah mulai nggak maksain diri untuk deket ke yang emang udah berteman lama dari awal itu sih. Aku udah mulai nyoba sama yang mereka ini, yang minoritas itu. Oke. Nah, kan sebagian besar dari mereka ini kan berteman dari lama. Nah, apakah Mbak Yesi ini mereka menarik Mbak Yesi untuk kayak ayo gitu, selain di luar dari rapat gitu? Menarik sih, tapi kadang kan kita ada perasaan nyambung nggak ya nanti ngobrolnya, masuk nggak ya obrolannya. Karena kan balik lagi kalau rapat kita tahu apa yang mau kita obrolin, apa yang mau kita omongin, pembicaraannya mau dibawa kemana. Tapi kalau misalnya kita sekedar have fun aja, kan kita nggak tahu ya arahnya mau dibawa kemana. Kadang mereka ajak, tapi aku mikir kayak takutnya aku nanti makin nggak masuk deh. Tapi aku kadang-kadang ya masih tetap nyoba untuk ayoin, tapi lebih sering ke enggaknya sih kalau yang di luar dari rapat atau urusan himpunan. Jadi Mbak Yesi udah berusaha ditarik dengan teman-temannya, tapi Mbak Yesi terus kebanyakan menghindarnya gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin Mbak Yesi buang dulu rasa takutnya, dikesampingin dulu, karena kan kita belum tahu sih gimana mereka ini nyaman atau enggak sih sama Mbak Yesi gitu. Sebenarnya pengen enggak sih gitu kan. Nah, jadi Mbak Yesi coba dulu untuk
terus ikut mereka. Kali aja Mbak Yesi ini ada perasaan yang nyaman, sama halnya dengan mereka kan tentunya pertama kali itu nggak teman deket ya. Nah sekarang kan bisa jadi seperti itu karena perasaan yang udah nyaman. Jadi kedepannya Mbak Yesi coba buat untuk gabung dengan mereka supaya merasakan nyaman itu gitu. Oke, nanti ya pasti kedepannya aku bakal coba, karena ya benar nggak semuanya langsung akrab sih. Oke. Nah karena sesi kita udah mau habis nih, nah Mbak Yesi apakah ada yang mau ditanyain? Sejauh ini cukup sih, itu aja, karena udah oke banget lah, udah bisa ngeluarin apa yang dirasain. Oke, jadi perasaan Mbak Yesi udah mulai tenang nih ya tentang himpunan itu. Oke, terima kasih Mbak Yesi karena udah berani mengungkapin perasaannya. Semoga kedepannya HMJ semakin membaik, Mbak Yesinya bisa merasakan nyaman itu. Oke, sampai di sini apakah masih ada lagi? Cukup. Terima kasih banyak juga. Oke, sama-sama. Kita akhiri ya. Terima kasih banyak.